MMPH. Ma Xiaotao mendengus pelan ketika tangan yang erat mengait ke bahu Huo Yuhao sedikit lebih santai. Api terbesar Ma Xiaotao dan Huo Yuhao Ultimate bertabrakan sekali lagi, dan kedua tubuh mereka tersentak dengan rasa sakit, seolah-olah mereka tersengat listrik. Huo Yuhao tidak bisa mengangkat lengan kirinya lagi, karena bahunya terluka parah, dan tendon serta pembuluh darahnya rusak. Tapi itu tidak penting baginya, yang penting adalah dia akhirnya mengambil langkah yang paling penting. Kakak, bangun. Bangun. Aku Huo Yuhao, dan kamu adalah Ma Xiaotao. Kami berdua siswa dari Akademi Shrek, dan kamu adalah adik perempuan aku, kakak perempuan aku. Kakak. Dia memanggil Ma Xiaotao lagi, dan dia menerapkan kekuatan terus-menerus melalui lengannya yang melilit pinggangnya. Pola Ice Jet Empress Scorpion berangsur-angsur terlihat di punggung Huo Yuhao saat ia mulai memperkuat Ultimate Ice-nya. Kedinginan yang hebat muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung melawan api tertinggi Ma Xiaotao. Namun di tengah-tengah kontes ekstrim ini, cincin jiwa abu-abu berkilau di bawah kaki Huo Yuhao dan diam-diam menyerap energi kegelapan di dalam api terbesar Ma Xiaotao. Huo Yuhao bukan lagi guru jiwa yang lemah dan kecil yang telah berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan dengan Ma Xiaotao saat itu. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 60, dan dia hanya perlu cincin jiwa lain sebelum dia menjadi jiwa kaisar. Dia mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Huo Yuhao benar-benar menyerap energi asal dari Ultimate Ice sehingga permaisuri salju telah masuk ke dalam tubuhnya sejak lama, dan kekuatan jiwanya begitu murni sehingga bahkan Susanshi, yang mendekati peringkat 70, akan terkesiap dengan takjub. Bagaimana Huo Yuhao bisa mengalahkan dan membunuh Master Roh Jahat tipe spiritual, Sol Douluo berdering 8? Selain kekuatan 3 keterampilan utamanya, kultivasi pribadinya membentuk fondasi penting untuk prestasi ini. Yang benar adalah bahwa Huo Yuhao hampir bisa mendapatkan 2 cincin jiwa, bukan hanya 1. Fondasi kekuatan jiwanya mendekati peringkat 70, karena hadiah yang diberikan Ratu Salju padanya sejak lama, kekuatan jiwa yang hebat, yang telah memberinya rasa sakit dan penderitaan luar biasa. Kekuatan jiwa ini selalu ada di sana, dan ketika masa-masa sulit berakhir, masa-masa indah dimulai. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao memiliki kesempatan untuk secara langsung menjadi jiwa sage jika dia dapat menemukan cincin jiwa yang cocok, dan merupakan alasan yang sama mengapa dia memiliki stamina untuk melawan Ma Xiaotao. Dia hanya peringkat 60, tetapi daya tahan dan kekuatan jiwanya dekat dengan peringkat 70, sedangkan elemennya tidak lebih lemah dari miliknya. Huo Yuhao akan dianggap sebagai individu yang kuat di dunia master jiwa hari ini, atau lebih tepatnya, individu yang sangat kuat. Dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk melawan saudara perempuannya berhadapan muka, sementara kendali kuatnya atas kekuatan spiritualnya juga merupakan bagian dari fondasi dan kepercayaan dirinya. Pada saat ini, dia menggunakan Ultimate Ice untuk mendukung kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk membangkitkan Ma Xiaotao, dan dia juga melemahkan energi kegelapan di dalam tubuhnya. Perbedaan yang paling empiris antara Ma Xiaotao dan Tangya adalah bahwa penguasa roh jahat telah secara langsung mengendalikan hati dan pikiran Tangya. Selain obat-obatan dan yang diberikan oleh tuan-tuan roh jahat itu, Tangya hampir sepenuhnya tersesat dan bingung. Sebaliknya, salah satu masalah Ma Xiaotao yang paling substansial disajikan oleh jiwa bela dirinya, Phoenix jahat. Segala macam halusinogen atau psichedelik sia-sia terhadap seseorang yang memiliki Ultimate Fire seperti dia. Para penguasa jiwa jahat itu mampu mengendalikan hati dan pikirannya, tetapi mereka hanya bisa melakukannya karena mereka memanfaatkan kebingungan dan karakteristik emosinya. Huo Yuhao terus-menerus melemahkan energi kegelapan di dalam tubuhnya sehingga keinginan dan kesadarannya yang bingung bisa secara bertahap pulih. Bahkan jika Ma Xiaotao tidak bisa bangun sepenuhnya, dia setidaknya akan dapat mengambil sebagian ingatannya. Apa yang diwariskan Huo Yuhao dari cecer Necromancer Electrolus memungkinkannya untuk secara diam-diam memurnikan keberadaan fundamental aura jahat dalam tubuh Ma Xiaotao. Jika Huo Yuhao sekuat dulu seperti hari ini, dia tidak akan takut Ma Xiaotao menjadi gila sama sekali. Kamu. Tangan kanan Ma Xiaotao akhirnya benar-benar santai. Tangan kanannya masih di pundaknya, tetapi matanya yang bingung secara bertahap menjadi jelas dan transparan, sementara nyanyian menari di matanya perlahan-lahan surut. Kakak, Huo Yuhao terus memanggilnya, dan setiap panggilan datang dari dalam hatinya. Setiap seruan penuh dengan keintimannya dengan Ma Xiaotao. Kamu adalah Yuhao. Suara Ma Xiaotao tidak terdengar serak saat api tertinggi di tubuhnya surut. Huo Yuhao perlahan menarik es tertingginya pada saat yang sama. Ya,
Aku Huo Yuhao kamu. Aku adalah adikmu. Bangun, saudari, bangun. Aku adalah Emma Xiao Tao. Aku bukan Nyonya Suci, aku bukan Nyonya Suci. Mata Emma Xiao Tao menjadi semakin jernih, dan Huo Yuhao terus menghilangkan energi kegelapan di dalam tubuhnya ketika matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Api merah gelap yang memancar dari tubuhnya perlahan menjadi merah menyala. Kami punya kesempatan. Huo Yuhao sangat gembira saat ia meningkatkan penyerapannya akan kegelapan Emma Xiao Tao. Dia menepuk punggung Emma Xiao Tao dengan lembut berulang kali sambil terus membimbingnya dengan kekuatan rohaninya. Aku adalah Emma Xiao Tao. Apa yang aku lakukan di sini? Emma Xiao Tao bergumam seolah dia linglung. Huo Yuhao dengan lembut melepaskannya dari pelukannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Warna merah gelap di mata Emma Xiao Tao telah mereda. Meskipun matanya tidak bisa dianggap jernih dan transparan, dia tidak kedinginan sebelumnya. Yuhao. Kamu adalah Yuhao. Bagaimana kamu menjadi begitu tinggi? Emma Xiao Tao menatapnya dengan tatapan bingung di matanya. Huo Yuhao menjawab, itu karena aku sudah dewasa. Kakak, aku Yuhao. Emma Xiao Tao tiba-tiba melihat bahunya dan bertanya, apa yang terjadi pada bahumu? Siapa yang paling menyakitimu? Aku akan membunuhnya. Matanya langsung menjadi tajam saat dia berbicara. Tenang, kakak, tenang. Aku melakukan itu pada diri aku sendiri secara tidak sengaja. Dan aku baik-baik saja. Kamu harus tenang. Huo Yuhao segera berusaha menjelaskan. Dia tidak bisa membiarkan Emma Xiao Tao turun ke keadaan kebingungan awalnya karena ada emosi yang berdesir di hatinya. Apa yang terjadi padaku, Yuhao? Mengapa aku merasa sangat kacau? Aku merasa seperti ini sudah sejak lama. Aku akhirnya melihat kamu setelah begitu lama. Bagaimana kabarmu? Huo Yuhao berkata dengan lembut, aku baik-baik saja, saudaraku. Hidup terasa berat bagimu akhir-akhir ini. Sejak kamu kehilangan kendali jiwa bela diri kamu selama kompetisi besar, kami membawa kamu kembali ke akademi untuk perawatan. Tetapi Hall Master dari Hall Virtue Hall, Jing Hongchen, memasuki akademi dan menghancurkan ruang perawatan kamu. Gereja Roh Kudus, yang seluruhnya terdiri dari para penguasa jiwa jahat, mengambil kesempatan itu untuk menculik kamu sebelum mereka mengubah kamu menjadi orang lain dengan sihir jahat mereka. Bisakah kamu mengingat sesuatu? Emma Xiao Tao bergetar ketika dia mendengar Gereja Roh Kudus, dan sepertinya mengembalikan ingatannya perlahan. Gereja Roh Kudus, aku adalah wanita suci Gereja Roh Kudus. Tidak. Mengapa aku menjadi nyonya suci Gereja Roh Kudus? Tidak. Aku Emma Xiao Tao, aku Emma Xiao Tao. Matanya mulai menjadi bingung dan bingung sekali lagi. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dahinya saat ia menyalurkan benang kekuatan jiwa yang dingin ke dalam dirinya. Emma Xiao Tao menggigil kedinginan, dan matanya menjadi jernih lagi. Di mana kita, Yuhao? Aku sepertinya telah melupakan banyak hal, tetapi otak aku juga mengandung banyak hal. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia menunjukkan beberapa kelemahan saat berbicara, dan dia maju selangkah dan memeluk Huo Yuhao lagi. Tubuh halusnya masih gemetaran samar. Huo Yuhao dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata, tidak apa-apa, kakak. Apa yang terjadi di masa lalu telah terjadi, dan selama kamu pulih, kamu akan tetap menjadi Emma Xiao Tao, dan kamu akan tetap menjadi saudara perempuan aku. Sister, kamu harus mencoba menjernihkan pikiran kamu, dan kamu harus mencoba yang terbaik untuk berpikir kembali. Emma Xiao Tao tampaknya mendapatkan sedikit kenyamanan dalam pelukan Huo Yuhao, dan emosinya akhirnya perlahan-lahan tenang. Aku pikir aku bisa mengingat. Aku bisa mengingat beberapa hal. Apa aku sudah melakukan banyak hal buruk, Yuhao? Suara Emma Xiao Tao terdengar agak sedih. Tidak, saudari, kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk atau salah. Nyonya Suci Gereja Roh Kudus adalah orang yang telah melakukan hal-hal itu, dan bukan kamu. Terlebih lagi, aku belum pernah melihatmu membahayakan siapapun. Kamu harus santai, kami dalam bahaya besar saat ini, dan kamu harus tenang secepat mungkin. Baik. Halo lingkaran necromantik di bawah kaki Huo Yuhao telah menyerap banyak kegelapan dalam tubuh Emma Xiao Tao. Emma Xiao Tao akhirnya bisa mengendalikan emosinya sendiri dengan tekadnya, dan ingatan membanjiri otaknya seperti tsunami. Aku sudah membunuh orang, Yuhao. Aku telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah.
Dan Tuan Jiwa. Aku sudah. Huo Yuhao dengan cepat memotongnya dan berkata, jangan katakan itu, saudari. Aku sudah mengatakan, Nyonya Suci Gereja Roh Kudus melakukan semua itu, bukan kamu. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak melakukan semua itu. Ma Xiao Tao tertegun sejenak. Bukan aku? Aku tidak melakukan hal-hal itu? Itu betul, kamu bukan orangnya. Orang-orang itu mati di tangan Gereja Roh Kudus. Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Huo Yuhao, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dari semua rasa sakit yang dia rasakan. Dia bisa tahu dari status Ma Xiao Tao di dalam Gereja Roh Kudus bahwa dia berbeda dari Tangya. Mungkin Tangya tidak cukup kuat, atau kemampuannya tidak memadai, jadi dia tidak berhubungan dengan banyak tugas dan administrasi Gereja Roh Kudus. Namun, dengan kemampuan Ma Xiao Tao dan peringkat kultivasinya, dan dengan statusnya yang ditakuti menakutkan. Aku mengerti. Terima kasih saudara. Ma Xiao Tao berdiri tegak dan menatap Huo Yuhao. Matanya benar-benar jernih saat ini. Yuhao, kamu menggunakan Ultimate Ice untuk membantuku menekan emosi yang mengamuk di pikiranku. Tapi bagaimana kamu bisa menekan aura jahatku agar tidak naik lagi? Aku tidak tahu apa yang Gereja Roh Kudus tinggalkan di tubuh aku. Tetapi benda itu telah diintegrasikan ke dalam jiwa bela diri aku, Evil Phoenix. Karena itu, hal itu telah mempengaruhi emosi dan kondisi mental aku. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, aku menggunakan beberapa metode khusus untuk menyerap energi kegelapan di dalam tubuh kamu, tetapi aku bisa merasakan bahwa energi ini masih terus meningkat. Begitu aku berhenti menyerapnya, aku khawatir mereka akan kembali lagi. Dalam kasusmu, kamu harus benar-benar memperbaiki masalah jiwa bela dirimu sehingga kamu tidak akan terpengaruh lagi. Ma Xiao Tao terdengar sedih dan kalah. Benar-benar memperbaiki masalah jiwaku? Itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan tetua MU tidak punya solusi saat itu. Huo Yuhao merasakan sakit di hatinya ketika dia menyebutkan tetua MU, tetapi dia tidak memberitahu dia bahwa tetua MU telah meninggal. Huo Yuhao tahu bahwa yang terbaik adalah dia tidak merangsangnya dengan cara apapun. Aku punya solusi, saudaraku, aku benar-benar melakukannya. Aku pernah ke suatu tempat, dan aku mendapatkan chapter Poison bahwa Tang San, yang merupakan bagian dari generasi pertama Shrek S7 Monsters dari Shrek Academy. Ada catatan di sana yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah dengan Evil Phoenix kamu. Kamu harus menelan beberapa ramuan abadi, dan kamu dapat menghilangkan aura jahat di dalam diri kamu. Selain itu, ada beberapa ramuan abadi yang dapat kamu pilih. Ketika kami menyelesaikan apa yang harus kami lakukan di sini, aku akan menemani kamu untuk mencarinya. Baik. Betulkah? Mata Ma Xiao Tao bersinar. Apakah kamu hanya mengatakan itu untuk membuatku bahagia? Bagaimana aku bisa membuat lelucon tentang hal seperti ini? Huo Yuhao berkata dengan serius. Nenek moyangmu, Ma Hongjun, yang pertama kali memiliki Evil Phoenix, menggunakan metode yang sama untuk menyelesaikan masalahnya. Bisakah kamu mengingat apa yang terjadi sebelum ini? Ekspresi rumit dan sedikit rasa sakit melintas di mata Ma Xiao Tao. Dia sedikit mengangguk dan berkata, aku bisa mengingat sebagian dari apa yang terjadi. Aku perlu waktu lagi untuk mendapatkan kembali ingatan aku. Huo Yuhao melanjutkan, saudari, kita berada di Sunrise City, dan tempat ini sangat berbahaya. Aku tinggal di penginapan ini di sebelah kami, dan aku akan berada di sini sebentar. Datang dan temukan aku di tengah malam setiap hari sehingga aku dapat membantu kamu menekan api jahat di dalam diri kamu. Setidaknya, aku dapat membantu kamu mengendalikan mereka sehingga mereka tidak akan mempengaruhi emosi dan kondisi mental kamu. Menilai seberapa cepat energi kegelapan pulih di dalam tubuh kamu, mereka seharusnya tidak mempengaruhi kamu dalam sehari. Huo Yuhao berhenti di sini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak bagus, orang lain, sepertinya mereka dari Gereja Roh Kudus. Sister, kamu belum sepenuhnya jelas, bisakah kamu mengaturnya? Mata Ma Xiao Tao membeku sesaat, lalu dia segera mengangguk. Aku bisa mengaturnya. Selama aku tetap jernih, aku bisa menggunakan tekad aku untuk melawan kejahatan itu di dalam diri aku. Cepat pergi. Aku bisa menangani ini. Jaga dirimu baik-baik, kakak. Huo Yuhao memeluknya erat-erat sebelum dia melompat ke udara dan dengan cepat menghilang ke penginapan tempat dia berasal. Ma Xiao Tao melihatnya pergi. Pandangan sedih berkedip di matanya saat dia bergumam, Yuhao, saudaraku,
Apakah kamu tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dimaafkan dan dilupakan dengan berbohong pada diriku sendiri? Apakah kamu tahu bahwa aku telah menciptakan tumpukan mayat dan lautan darah saat mengikuti mereka? Dia tidak bisa membantu tetapi menekan bibirnya erat-erat saat dia berbicara. Ma Xiao Tao melihat ke atas ke langit dan memaksakan air matanya saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Gereja Roh Kudus, Gereja Roh Kudus. Bayangan demi bayang diam-diam muncul tidak jauh di belakangnya, dan melangkah cepat ke arahnya. Ada 6 orang sekaligus, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Ma Xiao Tao adalah orang yang berdiri di tengah jalan, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Mereka berlutut dengan satu kaki saat mereka bergumam serempak. Salam, Nyonya Suci. Ma Xiao Tao tiba-tiba berbalik, dan pada saat itu, api merah gelap menari di matanya sekali lagi. Kami baru saja menerima laporan dari pasukan pertahanan kota bahwa ada gelombang kekuatan jiwa yang kacau di sekitar area ini, jadi kami datang ke sini untuk melihatnya. Aku tidak yakin apakah kamu. Enyahlah. Ma Xiao Tao berteriak dingin. Iya. Keenam tuan jiwa jahat tidak berani menyelidiki lebih jauh, dan mereka berbalik dan pergi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang bisa dilakukan oleh Bunda Suci mereka. Ma Xiao Tao menyaksikan mereka menghilang, dan 2 deretan air mata mulai mengalir di pipinya. Kenangan mengejutkan hati dan jiwanya seperti gelombang deras, tetapi ia masih harus mengambil langkah demi langkah ke kejauhan. Jendela di belakangnya yang tertutup belum lama ini terpatri dalam di lubuk hatinya. Adik laki-laki aku, tidak peduli apa, aku akan selalu memiliki kamu, saudara. Sepotong putus asa berkedip di bawah mata Ma Xiao Tao saat dia naik ke udara dan terbang ke kegelapan. Huo Yuhao terbaring lemas di ranjang, segera setelah dia kembali ke kamarnya. Dia berhasil menyegel pembuluh darah di bahunya, tetapi rasa sakit yang dia rasakan sangat kuat sehingga dia harus menggertakkan giginya sekencang mungkin sehingga dia tidak akan menangis kesakitan. Huo Yuhao telah memulai hari ini dengan menggunakan avatar rohaninya untuk mencari dan menyelidikinya, dan dia telah mengakhirinya dengan upayanya untuk membangkitkan Ma Xiao Tao. Selain itu, ia harus mempertahankan interferensi spiritual dan peniruan terus-menerus sambil melawan api terbesar Ma Xiao Tao dan menderita luka di bahunya pada saat yang sama. Butuh semua tekadnya untuk mencapai semua itu. Alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi akhirnya menemukan sesuatu yang salah pada akhirnya, karena Huo Yuhao sudah mencapai batas apa yang bisa dia ambil, dan kekuatan spiritualnya hampir tidak mampu mempertahankan keterampilan jiwanya. Namun, Huo Yuhao memiliki senyum di wajahnya saat ini. Dia berhasil membangunkan Ma Xiao Tao. Aku telah berhasil membangunkan saudara perempuan aku. Dari lubuk hatinya, membantu Ma Xiao Tao menjernihkan kepalanya membuatnya lebih bahagia daripada jika dia menyelamatkan setiap sandera, karena dia adalah keluarganya. Selain itu, dengan Ma Xiao Tao sebagai orang dalam mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menyelamatkan sandera-sandera itu. Kelemahan spiritual dan rasa sakit tubuh tidak banyak berarti bagi tekad kuat Huo Yuhao. Dia menenangkan dirinya sejenak, dan menunggu untuk pulih sedikit sebelum dia segera mengaktifkan Eye of Destiny untuk memperkuat kekuatan spiritualnya. Dia menemukan Susanshi, dan dia menyampaikan pesan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi. Dia ingin kembali ke sisi utara kota, tetapi tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Selain itu, dia telah membangunkan Ma Xiao Tao, jadi dia tentu saja tidak takut musuh-musuhnya kembali untuk mencarinya. Huo Yuhao dengan cepat menunjukkan kekuatan regeneratifnya yang tangguh. Luka di bahunya telah benar-benar berkerut setelah 2 jam, sementara kekuatan spiritualnya pulih dengan kecepatan kilat. Ada 2 orang lain yang bekerja keras hingga larut malam. Ji Juan sedang duduk di sebuah bar kecil tidak jauh dari gerbang kota utara. Dia minum sendiri, dan tampangnya yang tampan telah menarik lebih dari 1 gadis. Tetapi setiap kali mereka datang untuk menggodanya, dia selalu menggelengkan kepalanya. Wajah Ji Juan selalu sedingin es, tetapi dia akan tertawa bodoh dari waktu ke waktu, dan ekspresi wajahnya terkadang menjadi sedikit aneh. Jing Xian masih merasa sedikit bersemangat saat dia berjalan diam-diam di antara bayangan dari dinding ke dinding. Dia melemparkan batu satu demi satu ke sudut-sudut gelap tertentu, dan beberapa bahkan berguling di dekat tembok kota. Gerakan dan tindakan Jing Xian sangat rahasia, sementara dia menerapkan kekuatan yang cukup dari pergelangan tangannya. Dia menyelesaikan hampir 1 putaran bolak-balik di sepanjang tembok kota utara dalam waktu 2 jam. Dia menatap langit setelah menyelesaikan semua itu. Sekarang sudah larut malam, tetapi dia tidak merasakan kelelahan atau kelelahan sama sekali. Sebaliknya,
hanya ada kepuasan di matanya. Jing Zian menepuk-nepuk tangannya dan melangkah keluar diam-diam dari bayang-bayang, dan dengan cepat tiba di bar tempat Ji Juan minum. Ekspresi licik melintas di matanya, dan senyum di wajahnya segera berubah menjadi amarah saat dia menerobos ke bar yang tampak marah dan marah. Jing Zian memandang berkeliling di dalam bar begitu dia melangkah, dan langsung mengunci matanya ke tempat Ji Juan duduk. Baiklah, kau pemabuk. Kamu tidak pulang selarut ini sampai larut malam, dan kamu keluar untuk minum alkohol. Ikuti aku pulang, sekarang juga. Jing Zian tampak seperti termagan saat dia berlari ke arah Ji Juan. Dia mencubit telinganya dengan kejam dan segera mulai menyeretnya keluar. Ayo, bisakah kamu lebih lembut? Ji Juan merasakan rasa sakit dari telinganya saat seutas putus asa dan ketidakberdayaan mengalir dari matanya, tetapi ada juga tanda-tanda hiburan dan kebahagiaan. Lebih lembut? Apa? Jika aku mengetahui bahwa kamu keluar untuk minum sekali lagi, aku akan mematahkan kaki kamu. Jing Zian masih mencubit telinganya saat dia menyeretnya keluar dari bar begitu saja. Pelanggan bar melihat semua dengan mata melebar dan rahang kendur, dan bahkan bartender, yang awalnya tertidur, sekarang memiliki pandangan yang menyedihkan di matanya. Tidak heran dia tidak berani menerima pakaian gadis-gadis itu, dia benar-benar memiliki istri yang sangat kejam. Menyedihkan sekali. Jadi, sangat menyedihkan. Jing Zian menyeret Ji Juan beberapa lusin meter di luar sebelum ekspresi marah dan ganas di wajahnya secara bertahap menjadi salah satu hiburan. Ji Juan tidak berjuang keluar dari cubitannya, dan dia memaksakan tawa ketika dia bertanya, apakah kamu menikmati dirimu sendiri? Jing Zian terkikik dan berkata, sedikit. Ji Juan berkata, kalau begitu kamu harus mencubit sebentar lagi. Jing Zian tertegun sejenak. Kamu? Ji Juan menghela nafas dan berkata, aku telah mengabdikan hidupku untuk pedang sebelum ini, dan aku telah mengabaikan terlalu banyak. Aku telah mengabaikan hal-hal yang seharusnya aku hargai, terutama kamu. Jing Zian tertegun sejenak. Dia secara tidak sadar melepaskan cengkeramannya di telinganya, dan dia meletakkan tangannya di pinggulnya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku sangat proaktif, dan aku selalu berusaha mengambil keuntungan dari kamu? Ji Juan menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum tipis dan berkata, aku bodoh dan bodoh. Jing Zian tidak bisa mempertahankan posisinya lagi, dan dagunya bergetar lembut saat air mata menutupi matanya. Kenapa kamu harus membuatku menangis? Ji Juan menariknya ke pelukannya dan berkata, aku akan menggunakan hari-hari masa depan kita untuk memberikan kompensasi, oke? Jing Zian memukul bahunya dengan keras dan berkata, siapa yang butuh kompensasi kamu? Ji Juan tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia memeluknya erat-erat di pinggang. Aku tidak tahu apa-apa tentang kata-kata cinta, Zian, dan aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku sudah memikirkan ini selama ini dan sulit ketika aku minum sebelum ini. Kamu lebih penting daripada pedangku. Tubuh Ji Zian gemetar ketika mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba mendongak, dan menatap Ji Juan dengan mata ragu-ragu. Jika pasangan lain memiliki percakapan yang sama, membandingkan pasangan seseorang dengan suatu objek tidak diragukan lagi akan menimbulkan konflik dan kebencian. Namun, kata-kata ini berbeda ketika mereka datang dari mulut Ji Juan. Ji Juan adalah seorang maniak pedang, dan pedangnya adalah satu-satunya hal dalam hidupnya selama 20 tahun hidupnya. Pedangnya adalah segalanya miliknya. Jing Zian mengangkat tangannya yang gemetar dan menggenggamnya di sekitar wajahnya. Suaranya bergetar ketika dia berkata, kamu yang bodoh. Tidak ada kata-kata cinta yang bisa lebih merdu daripada apa yang baru saja kamu katakan kepada aku. Aku mencintaimu, Juan. Dia merintih dan terisak-isak, dan air mata mengalir di bibirnya saat dia menekankannya. Kali ini, ciumannya tidak bergairah dan intens lagi. Sebaliknya, ciumannya penuh kelembutan dan kehangatan. Fajar tiba, dan Huo Yuhao sudah bangun dari meditasinya ketika sinar matahari pertama mengintip melalui ambang jendela. Ada dua orang lagi di kamarnya jauh sebelum dia bangun, Susan Shi dan Ye Gui. Mereka berdua duduk di kursi masing-masing dengan kaki bersilang, dan membuka mata ketika merasa Huo Yuhao terbangun. Sepertinya kamu sudah berhasil? Bagaimana lukamu? Susan Shi bertanya pada Yuhao dengan senyum di wajahnya. Meskipun mereka terkejut ketika mereka menyaksikan cedera Huo Yuhao setelah mereka kembali tadi malam, fakta bahwa dia bisa kembali ke tempat ini dan menunjukkan banyak hal. Huo Yuhao mengangguk dengan tegas dan berkata dengan ekspresi senang, aku berhasil membangunkannya. Dia harus datang malam ini, jadi kita harus segera memulai persiapan.
Huo Yuhao mandi sebentar dan sarapan sebelum mengambil sampel air yang diambilnya hari sebelumnya. Kakak senior ketiga, bisakah kamu membantuku memisahkan elemen air di dalam? Aku mempelajari bahwa penjara air sangat dekat kemarin. Posisinya cukup rendah, sedangkan parit di luar harusnya air yang mengalir, sehingga selalu mengalir. Ini berarti bahwa jika tidak ada cukup air di dalam penjara air, parit akan mengisinya kembali, sementara air tidak akan mengalir mundur, sehingga air tidak akan berubah. Ada sesuatu yang disebut Soul Eradicating Powder di dalam penjara air, dan aku telah mengambil beberapa sampel. Kami harus menyelidiki dan merisetnya secepat mungkin, karena menyediakan penangkal bagi para sandera akan sangat penting untuk menyelamatkan mereka. Avatar spiritualku tidak takut pada racun di dalam air, dan aku bisa membawa penawarnya kembali ke para sandera selama kita bisa menemukannya. Su Sanshi mengangguk dan berkata, itu tidak masalah. Tapi penawarnya. Huo Yuhao mengangguk percaya diri dan berkata, aku seharusnya bisa melakukannya. Dia memiliki nenek moyang Tang Sanes Poison Chapter, dan telah mempelajarinya dengan cermat. Jika dia bisa mengetahui komposisi Soul Eradicating Powder itu, dia memiliki kesempatan untuk menemukan penawarnya dengan ingatannya akan isi chapter racun dan pemahamannya sendiri. Jika dia gagal, dia harus meminta bantuan Emma Xiatao ketika dia tiba nanti. Huo Yuhao menempatkan botol kaca berisi air beracun di atas meja di depannya. Su Sanshi mengarahkan tangan kanannya ke botol, dan kekuatan jiwa hitam lembut yang menyerupai kabut samar mulai mengorbitnya. Botol itu mulai bergetar perlahan ketika benang-benang uap air berangsur-angsur merembes keluar, dan arus kabut hitam Su Sanshi membawa semua itu pergi. Isi cairan botol itu semakin berkurang. Segalanya tampak begitu sederhana, tetapi apakah memisahkan elemen seperti itu benar-benar mudah dan sederhana? Su Sanshi mengendalikan semuanya seolah-olah seluruh proses adalah sepotong kue, tetapi bahkan Huo Yuhao, yang memiliki Ultimate Ice, tahu bahwa dia tidak dapat mengekstraksi elemen air murni seperti itu sambil mempertahankan komposisi toksin awal cairan. Su Sanshi sendiri tidak akan bisa melakukan ini sebelum kebangkitan Xuanu Shield yang sebenarnya. Sejak dia mendapatkan perisai Xuanu, kemampuannya untuk mengendalikan dan memanipulasi elemen air telah mencapai tingkat yang luar biasa. Apa yang dia lakukan saat ini semudah memotong pisau melalui mentega untuknya. Tidak butuh waktu lama sebelum hanya cairan abu-abu yang tersisa di dalam botol kaca. Ada beberapa kotoran selain racun itu, tetapi toksinnya jauh lebih mudah dibedakan setelah memurnikan isi botol. Huo Yuhao segera mengambil beberapa peralatan dan cairan obat dan mulai bereksperimen dengan racun itu. Su Sanshi dan Ye Gui menemaninya dan menjaganya, diam-diam menunggu hasilnya. Realitas membuktikan bahwa chapter racun Tang San sangat andal. Huo Yuhao hanya butuh sedikit lebih dari 1 jam untuk mendapatkan gambaran kasar tentang asal-usul Soul Eradicating Powder. Bubuk itu mengandung racun tanaman, dan dibentuk dari memadukan jus dari 3 tanaman berbisa yang berbeda. Akan lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk menemukan penawarnya jika ia bisa mencapai kesimpulan dan penilaian yang akurat, jadi ia menggunakan avatar spiritualnya sekali lagi untuk mengambil beberapa sampel lagi, sebelum menggurui beberapa apotek di luar dan membeli segala macam barang obat untuk bereksperimen. Matahari telah pergi di belakang gunung barat, dan petang telah tiba pada saat Huo Yuhao akhirnya berhasil. Itu dia. Jika kita mengikuti proporsi ini, kita dapat menetralisir toksisitas. Huo Yuhao menyatakan dengan penuh semangat, menyeka keringat dari dahinya. Menghabiskan sepanjang hari untuk meneliti dan menyelidiki racun dan racun jauh lebih melelahkan daripada meneliti alat jiwa. Lagi pula, dia jauh kurang akrab dengan racun daripada dia dengan alat jiwa. Huo Yuhao dengan cepat menuliskan resep yang telah dia buat dari eksperimennya dan memberikannya kepada Su Sanshi dan Ye Gui ketika dia berkata, resep ini membutuhkan 5 jenis obat yang berbeda, dan aku telah menuliskan proporsi yang tepat dari formula itu. Kakak senior ketiga, kalian berdua akan segera kembali ke utara dan memanggil semua orang untuk berangkat bersama untuk membeli obat-obatan itu. Setiap orang akan membeli 1 jenis masing-masing, dan semua orang akan memproses obat-obatan itu sesuai arahan aku. Aku akan terus menekan kekuatan kegelapan di dalam tubuh Xiao Tao di malam hari. Proporsi dari 5 obat ini tidak mungkin salah, karena penawar racun ini juga memiliki efek tambahan dan memperkuat, dan aku harap kita dapat membantu para sandera memulihkan kekuatan fisik mereka secepat mungkin. Mereka akhirnya memiliki arah yang tepat untuk operasi penyelamatan mereka, dan Su Sanshi dan Ye Gui juga bersemangat. Ye Gui bertanya tanpa sadar, Yuhao, apakah kamu menemukan Ibu Qiu-Qiu? Huo Yuhao tertegun sejenak. Aku tidak memperhatikan ketika aku masuk sebelumnya. Ada banyak tuan roh jahat yang menjaga dan berpatroli selama waktu itu, jadi aku tidak bisa memeriksa setiap kandang. Tapi aku pikir ibunya harus baik-baik saja.
Kami akan tahu kapan kami membawa semua orang keluar. Oh. Ye Gui mengakui ketika dia berbalik untuk meninggalkan ruangan. Su Sanxi menatap Huo Yuhao dengan tatapan mendalam di matanya sebelum dia mengikutinya. Su Sanxi mengerti Huo Yuhao jauh lebih baik daripada Ye Gui. Dia sangat menyadari bahwa dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, bagaimana mungkin dia tidak memeriksa segala sesuatu di dalam penjara air, yang tidak bisa dianggap luas? Mereka berdua bertemu Ibu Nan Qiu, Nan Shui, sebelumnya, jadi mencari dia seharusnya tidak sulit sama sekali. Kata-kata Huo Yuhao berarti dia tidak menemukan jejak Nan Shui ketika dia berada di dalam, tetapi dia harus memberikan penjelasan yang ambigu sehingga Nan Qiu tidak akan merusak seluruh operasi karena khawatir dan cemas. Namun, Su Sanxi juga ingat bahwa Huo Yuhao telah berjanji padanya bahwa jika mereka tidak bisa menyelamatkan Nan Shui selama operasi mereka, dia akan tetap tinggal bersama Nan Qiu. Huo Yuhao secara alami lebih jelas tentang hal-hal ini. Dia menghela nafas dalam, dan dia berdoa bahwa tidak ada yang terjadi pada Nan Shui. Tidak akan sulit untuk menemukan petunjuk apakah Nan Shui masih hidup. Dia hanya harus menunggu Ma Xiaotao malam ini, dan melihat apakah dia bisa memberinya jawaban. Su Sanxi dan Ye Gui dengan gugup pergi ke depan untuk membuat persiapan yang diperlukan. Sementara Huo Yuhao tidak membuang waktu, dan mulai berkultivasi. Mereka berada di tempat yang penuh dengan bahaya dan bahaya. Jadi mempertahankan dirinya pada kondisi puncaknya adalah pilihan yang optimal. Pada saat ini, ada bintang laut yang memblokir alat pengintai jiwa, dipasang di setiap sudut ruangan tempat dia tinggal. Dia tidak terlalu jauh dari tembok kota selatan, tetapi dia relatif lebih aman. Huo Yuhao makan malam, dan menunggu Ma Xiaotao di dalam kamarnya. Namun, malam itu semakin larut, dan Ma Xiaotao tidak terlihat. Huo Yuhao mulai merasa cemas. Meskipun Ma Xiaotao tidak muncul, musuh juga tidak mengelilinginya untuk mengusirnya, yang berarti bahwa Ma Xiaotao belum sepenuhnya kehilangan akal dan kemauannya. Tapi mengapa dia belum datang? Huo Yuhao menjadi semakin khawatir sampai pintunya diam-diam terbuka, dan sebuah bayangan melesat ke dalam secepat kilat dan meniup semua lampu di ruangan pada saat bersamaan. Huo Yuhao tanpa sadar melayang ke udara dan dengan cepat memposisikan dirinya di satu sudut di sisi yang berlawanan. Dia mengaktifkan Eye of Destiny pada waktu yang hampir bersamaan, dan mata rohnya meledak dengan cahaya ke segala arah. Gelap yang tiba-tiba sangat membingungkan dan membingungkan bagi orang normal, tetapi Huo Yuhao memiliki mata rohnya, jadi itu tidak berbeda baginya. Huo Yuhao segera santai setelah dia menenangkan diri sejenak. Bukankah itu Ma Xiaotao yang baru saja diam-diam masuk ke kamarnya? Suster Xiaotao, Huo Yuhao buru-buru memanggilnya. Ma Xiaotao mengangguk ke arahnya sebelum dia berjalan cepat ke tempat tidurnya, seolah dia merasakan sesuatu dalam diam. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memperhatikannya. Api tertinggi Ma Xiaotao sangat kuat, dan kekuatan spiritualnya juga menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak dengan sengaja mengintai di luar kamarnya, fakta bahwa Ma Xiaotao dapat masuk ke kamarnya tanpa ditemukan oleh antena spiritual yang dia buat di luar cukup mengesankan. Ma Xiaotao menjawab dengan lembut, "Aku ditahan oleh sesuatu." "Bagaimana perasaanmu, saudari? Apakah kekuatan kegelapan di dalam tubuh kamu memberi kamu serangan balasan?" Huo Yuhao bertanya dengan tulus ketika dia buru-buru berjalan ke sisinya. Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah kamu membantu aku menghilangkan kekuatan kegelapan tadi malam, mereka telah dengan keras kepala beregenerasi, tetapi mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk kembali ke level awal mereka. Tetapi selama aku mengendalikan emosi dan keadaan pikiran aku sendiri, aku seharusnya bisa bertahan selama 7 hari. Itu juga berarti bahwa selama kamu memperlakukan aku dalam waktu 7 hari, aku akan dapat mempertahankan kejernihan mental aku. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhku. Kalau tidak, jika aku menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa, kekuatan kegelapan itu akan beregenerasi lebih cepat saat kekuatan jiwaku pulih. Ketika itu terjadi, aku benar-benar membutuhkan kamu untuk memperlakukan aku setiap hari." Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, "Memperlakukanmu setiap hari bukan masalah, karena aku toh tidak berencana berpisah darimu. Aku dapat membantu kamu menekan semua kegelapan itu, saudari. Aku hampir memiliki kekuatan jiwa yang cukup sekarang. Begitu aku menjadi jiwa sage, dan aku memiliki tubuh jiwaku yang sejati, aku mungkin bahkan tidak perlu obat-obatan atau apapun untuk sepenuhnya menghilangkan api jahat di tubuhmu." Ma Xiaotao meliriknya, dan garis kemerahan muncul di pipinya tanpa alasan. "Mari kita tetap dengan obat-obatan." Visi Huo Yuhao luar biasa, tapi dia tidak memperhatikan perubahan di wajah Ma Xiaotao.
Dia menggenggam tangannya dan mulai melepaskan aura Ultimate Ice ke dalam tubuh Ma Xiao Tao untuk membimbing kekuatan jiwanya. Ma Xiao Tao telah beristirahat sepanjang hari, dan dia tampaknya benar-benar memulihkan kesadaran dan pikirannya. Dia bekerja bersama dengan Huo Yuhao kali ini, dan mereka memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menghilangkan dan menekan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya. Menjelang akhir, Huo Yuhao bahkan bisa yakin bahwa selama dia tinggal di sisinya dan membantunya menekan kekuatan kegelapannya setiap hari, masalah-masalah di dalam tubuhnya tidak akan mengganggunya lagi. Tentu saja, ini hanya akan mengobati gejalanya, dan bukan akar penyebab termasalahnya. Ma Xiao Tao membiarkannya memperlakukannya dalam diam. Dia tidak bisa melihat sejelas Huo Yuhao dalam kegelapan malam, tapi dia adalah Soul Douluo yang kuat, jadi malam hari tidak jauh berbeda dari siang hari untuknya. Ma Xiao Tao menatap Huo Yuhao, yang telah menjadi jauh lebih tinggi darinya. Dia masih kecil saat itu, tetapi dia telah berubah menjadi pemuda yang tampan. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut dan lembut, tetapi tampak sedih melintas dalam-dalam dari waktu ke waktu. Jelas bahwa emosinya tidak tenang dan tenang pada saat ini. Oh, kita sudah selesai. Sister, aku telah membantu kamu menekan kekuatan-kekuatan jahat itu dengan sukses, dan hasil hari ini lebih baik daripada kemarin. Lihatlah, bagaimana perasaanmu? Ma Xiao Tao mengangguk dan berkata, aku tidak perlu merasa, tidak ada masalah sama sekali. Kamu harus berada di sini untuk menyelamatkan semua sandera itu, bukan? Huo Yuhao menjawab, ya. Aku bukan satu-satunya di sini, hampir seluruh Tang Sekte ada di sini saat ini. The Sekte Tang? Oh, aku ingat sekarang, mereka pasti orang-orang yang berpartisipasi dalam turnamen besar belum lama ini. Ma Xiao Tao tampaknya mengingat semua yang telah terjadi baru-baru ini. Huo Yuhao mengangguk dan mengkonfirmasi, ya.